Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Setelah 1 menit, kembali ke tengah. Kita luruskan kedua kaki dasar. Target areanya untuk paha dan groin dan sedikit tarikan tubuh ke bawah. Oke. Dari sini jalankan tangan depan, exhale. Kalau semisal di bawah paha hamstring atau di belakang lutut kurang nyaman, boleh ambil balok dan diletakkan di bawah lutut supaya lebih. Untuk straddle atau dragonfly itu bagus, tadi sudah red flag areanya disebutkan, dan di belakang lutut juga diberikan opsi untuk meletakkan blok atau bisa handuk ya, untuk menghindari overstretch bagi sebagian orang. Kemudian untuk supported fist, supported back bend on thorax. Jadi karena posisi blok cukup tinggi untuk yang opsi yang ini ya, dengan ini saya suka tadi diberikan opsi mengubah elevasinya untuk yang punya isu dengan blood pressure. Jadi kalau misalnya cenderung pusing bisa rendahkan, atau yang blok di posisi kepala bisa ditinggikan. Jadi kalau sekarang kan sama-sama level 2, blok yang di kepala bisa pakai level 3 misalnya. Jadi mereka tetap mendapatkan stretchingnya optimal, tapi kepala lebih tinggi untuk mengurangi pusing. Kemudian tadi opsi untuk mengangkat lengan untuk menambah stretching bagi bahu. Jadi itu bagus, tetapi memang saat mengangkat lengan itu cukup rentan dengan kesemutan karena dia akan menekan, semakin lama dia akan semakin menekan ke arah bahu. Jadi kalau orang yang belum pernah misalnya melakukan kan suka takut memindahkan kalau nggak disuruh. Jadi kita bisa instruksikan misalnya bagi yang ingin membawa lengannya ke atas untuk mendapatkan rasa peregangan pada dada, kalau rasanya sudah mendapat sensasi kesemutan di bahu, turunkan saja. Jadi kita bisa berikan instruksinya begitu. Ya, kalau peserta di kelas kadang-kadang nggak berani mengubah posisi kalau nggak diinstruksikan oleh gurunya. Jadi kita berikan mereka opsi. Itu ya, hanya itu saja sebenarnya sedikit. Posisinya sudah bagus. Untuk posisi blok seperti ini, umumnya orang yang memiliki skoliosis itu kurang nyaman posisi ini. Jadi opsi saya biasanya untuk penderita skoliosis, bloknya direndahkan di level 1, atau ubah posisi yang di bawah punggung itu bloknya melintang horizontal. Jadi seperti sama dengan begini ya. Jadi bloknya dua-duanya horizontal. Di sini ada hip socket acetabulum. Jadi tadi kita sudah melihat bentuknya, apakah orientasinya lebih keluar, orientasinya lebih ke depan, lebih ke belakang. Kemudian bagaimana lebar dari lipsnya ini, pinggiran dari hip socketnya. Ini dari samping ya. Ini kan bentuknya nggak rata dia kan. Jadi bagi sebagian orang mungkin dia bentuknya lebih banyak tonjolannya, lebih sempit, lebih dalam. Nah itu juga akan mempengaruhi gerakan yang dihasilkan. Oke, itu untuk hips ya. Kemudian untuk femur tadi ini contoh cetakan. Ini bukan tulang sebenarnya. Nah, kalau kita hanya belajar anatomi dari gambar, kita akan misleading. Kita anggap inilah semua orang bentuknya gitu. Karena kan kita belajar di gambar kan hanya melihat satu bentuk kan. Jadi kita menganggap semua orang ya bentuknya begini gitu. Jadi ini adalah bentuk rata-rata. Jadi average dari semua orang gitu ibaratnya. Sudutnya kira-kira sebagian besar orang akan begini. Tonjolan tulang greater trochanternya akan begini. Kemudian lesser trochanternya akan begini. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini ya. Jadi kenyataannya
Nah ini kalau kita lihat dari bayi kan, bayi bentuknya bisa dibilang sudut dari tulang paha, neck of femurnya ini hampir tegak lurus, makanya bayi super lentur, kakinya mau ditekuk kemana saja bisa, digerakkan kemana saja tidak kepentok karena nggak ada tonjolannya kalau kalian lihat. Kemudian bayi belajar merangkak, belajar berdiri. Nah ini akan membentuk tonjolan-tonjolan di tulang pahanya. Nah dia pada umur 5 tahun kira-kira secara umum begini. Pada saat dia sudah dewasa kira-kira secara sebagian besar orang seperti ini. Tetapi ada juga orang dewasa bentuk tulangnya begini. Ini bentuk tulangnya hampir seperti bayi tadi kan, dengan ada sedikit tonjolan, dan ini sudutnya ya lebih kecil dari orang dewasa yang average gitu kan. Jadi pada saat kita bandingkan dua tulang ini, sudut neck of femurnya satu 110 derajat, satu 150 derajat. Kalau diterapkan pada pose Trikonasana, dia akan ketemu bentuknya begitu. Yang 150 derajat dia bisa rendah, bahkan mungkin kalau digali dikit lantainya dia bisa lagi lebih rendah. Karena kan sudutnya dia sangat besar kan. Jadi dia banyak ruang untuk bisa sebelum kepentok. Tetapi yang 110 derajat ini dia akan kepentok nih di sini. Kalau gurunya bilang, "Ayo turunin dikit tangannya." Nggak bisa. Kalau turunin tangannya dia harus membungkuk ke depan untuk mendapatkan kakinya yang di bawah. Kalau dia lakukan dengan membuka hipsnya, dia pasti akan kepentok di area hip socketnya. Gurunya baik hati, dibantulah ditarik ke sana. Nah, itu yang akan mengakibatkan cedera. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu.